benar-benar kita presisi. Ya. Kemudian bisa meningkatkan pengurasannya, radius pengurasannya kita tingkatkan, jadi bisa meluas. Dan bisa mengontrol ada gas kuning, ada water kuning. Kita pilih, misalkan ini sumur minyak, wah banyak gasnya, kita hanya pilih tidak minyaknya saja. Atau kita milih, kita hindari daerah airnya, sehingga kita hanya ngebor minyaknya saja. Jadi gas kuning dan water kuning bisa kita hindari. Ya. Nah, karena bisa ngebor posisi horizontal, maka bisa menggantikan beberapa sumur development lainnya. Jadi kalau sudah terserap, maka tidak perlu lagi sumur miring atau sumur tegak untuk ngebor, untuk menguras reservoir itu sendiri. Nah, yang lebih seru lagi kalau ada posisi cadangan atau reservoir yang berupa rekahan. Rekahan yang terisi oleh Frida atau oleh migas tadi bisa dihubungkan oleh kondisi mengebor horizontal. Jadi kita kerapyak, gitu. Kita kerapyak ke horizontal. Karena pada posisi tegaknya belum tentu presisi pada nembus pada rekahan yang terisi oleh Frida itu sendiri. Ya. Oke, jadi kita terarah. Jadi horizontal itu juga ada tujuannya. Apa targetnya yang kita kehendaki? Nih, ini contoh gambarannya. Nih, kalau ada reef, pinnacle reef ini, kalau kita ngebor sini ya dapat semua. Tapi ngebor sini ya blank, nggak ada apa-apa, nggak isinya ya sampai ke bawah. Maka kalau dikerapyak dari posisi horizontal, maka yang reef, pinnacle reef ini bisa dihubungin semua. Walaupun juga tidak jamin, tergantung ya terisi oleh minyak atau gas juga ya kan. Jadi reef ini juga yakin bahwa reefnya atau pori-pori roofnya atau rongga-rongganya ini terisi oleh migas ya, itu salah satunya. Yang kedua nih koning ya, koning bisa menghindari yang water koning. Wah, apa di perusahaan sumur tegak ini mudah sekali, ini mobilitas air mudah sekali nutupin perforasi sehingga terjadi kon di sekitar perforasi, sehingga kalau diproduksikan ya sumur air kita sumur minyak ya, maka kita ganti polanya, kita bor di zone minyaknya saja, tidak di zone airnya. Jadi maka harus tahu di mana posisi oil water cat apa oil water contact atau gas oil contactnya. Jadi di mana hubungannya kedua itu? Kan ada batas gas, minyak, air. Ya, jadi kita hindari. Jadi kalau ada sumur minyak, ya kita ngebor di zona minyaknya saja, nggak nembus sumur airnya. Ya, untuk apa? Kalau dia sumur gas, ya kita nembus di sumur gasnya saja, nggak sumur airnya. Jadi ada gitu. Nah, kalau untuk menghindari koning, ini contoh menghindari koningnya dari air. Nah, sabarnya kalau koning sumur minyak ada menghindarin gas kuning itu kan bisa. Nah, gas kuning itu muncul terproduksi tumbukan, maka terbaca juga di cost oil ratio, kalau kita naik, wah gasnya naik. Gasnya naik, maka ditinggalkan minyaknya. Wah, nggak ingin, gas ini kan sebagai drive. Jadi jangan sampai gas banyak keluar, maka kita hindari, kita nembusin di daerah minyaknya saja. Dengan cara apa? Di horizontal tadi, ya. Kita horizontal, ya. Jadi kita hanya menembus zone-zone produktif di minyak atau di gasnya. Kalau gas di sumur gasnya, kalau minyak di sumur minyaknya saja. Ya, itu. Jadi kita arahkan. Terus ini contoh yang ada fracture atau rekan-rekan, rekan-rekan patah-patahan, ini juga yang terisi di patahan itu terisi rongga-rongga yang posisi tegak di vertikal, ya. Kalau di bor tegak, ya kak, pas tegak lurus, ya kak ketemu, nggak nembus lubang rekan itu. Maka kalau dikerapyak begini, ya semua digandeng ya. Sebenarnya masuk dalam pipa bor kita, pipa produksi dan nyemburlah apa yang kita bor tadi, ya. Kemudian ini contoh juga gambaran buka vertikal ini dapat posisi rekan vertikal kita tembus ya. Jadi kita menghubungkan migas atau sumber daya alam reservoir yang terperangkap dalam rekahan itu juga kita bisa bilang itu. Nah, ini contoh juga. Kenapa horizontal? Kan di offshore terbatas tempatnya airnya. Maka dari satu tempat dipakai check up, ya, ngebor kemana-mana nih, ini gambarnya sampai kemana-mana ya, yang sampai ke sana dulu ini ya. Yang penting
ujung pahat kita menembus atau ketemu reservoir yang kita tuju. Jadi kalau udah delosor begini tapi nggak ketemu cadangan, nggak ketemu reservoir, ya sama aja bohong. Jadi benar-benar kaitan dengan geologi atau di mana terperangkapnya migas itu, maka kita arahkan lubang kita dari titik lokasi tempat entah itu di darat maupun di laut. Oke. Ini contoh polanya nih. Ya, seperti tadi itu di Nasional kan, mesti ada sumur tegak, kemudian KOP kemana, itu KOP kemana. Nah, ini Pak contoh ini contoh satu radius ini, wah, kepada radius ini, ya. Jadi membentuk pola lingkaran ini sebagai lingkaran, terus udah itu pada landing point, baru dikerapyak ke posisi horizontanya. Nah, horizontalnya nanti kita batasin dan tunjukkan berapa batasannya, berapa lama. Makin panjang memang banyak produksi yang, tapi kalau menembus pada sus yang benar, ya. Oke, jadi ada KOP, ada posisi bagian breakout curve-nya, ya, berbentuk sudut, baru horizontalnya, ya, itu. Oke. Nih, bawa ulang lagi bahwa ada posisi tegak, ada build, ada posisi horizontal. Nah, kita ngebor sini, maka di sini pasang dulu di sini, pasang casing, di sini bisa open hole atau PTP pola casing seperti liner. Ya, gitu. Oke. Nih, polanya macam-macam tuh. Yang long, medium, short. Ya, long ini juga radiusnya nih 1 sampai 6 derajat per 100 feet. Tapi dia makin panjang, maka dia juga makin placing juga banyak, juga waktu bolnya juga makin banyak, ya. Sehingga dia harus posisi benar-benar stabil, sehingga kita bisa menambahkan casing untuk ngebor trayek horizontalnya dengan aman. Ya. Nah, sementara yang medium, maka sudutnya terbentuk lebih cepat, ya. Ini 8 sampai 20 derajat per 1 feet-nya. 1 feet-nya langsung cepat, maka sudut tinggi. Maka di situ juga diperlukan alat yang tadi lentur, ya, membentuk. Kemudian di sini juga di beberapa, tapi ini contoh ini makin dangkal, ya, makin dangkal. Dan ini lebih pendek. Ya, kita lihat di kondisi di lapangan, ya. Karena di sini memerlukan alat yang lebih lentur sehingga memudahkan casing kita dipasang. Apalagi yang short, benar-benar bentuk 1 derajat per feet, jadi 1 feet-nya langsung membentuk sudut 1 derajat pertambahannya. Ini, ya, contoh ini, ya. Yang umum yang terjadi ini long, hanya long ini sering-sering juga diakalin karena makin long ini perbedaan horizontal yang mulai posisi horizontalnya ini kan perbedaan tegak sama posisi horizontalnya. Jangan jauh-jauh juga, kalau jauh-jauh juga posisi ini menambahkan tadi pola casing makin banyak, ya, jadi sudutnya juga banyak itu. Oke, ini ada gambaran, ya. Ada lagi ultra short lagi, tapi ultra short udah khusus, ya, spesial, bisa pakai alat khusus. Oke. Nih, gambarkan ini. Memang bawah ini kan nggak seperti balok atau kukus atau tempat tidur yang flat, tebal, terus panjang, tinggi, lebar, harus jelas. Ini kan enggak. Ini kan sedimentasi endapan, ini naik turun, jadi kemana. Nah, untuk ngebor horizontal, kita harus tahu penyebaran pola dari batuan yang porous tadi kemana. Ya. Bisa jadi di bawah itu berupa lensis. Lensis itu kan ujung-ujungnya menipis. Sehingga kita harus tahu menempatkan poros dari horizontal itu pada posisi yang gemuk, pada ada tebal lapisan, ada yang itu dibahas lagi. Di tebal lapisan itu ada terisi minyak, gas, air. Ya juga lagi di mana kalau kita tubuh minyak itu kita posisikan, ya. Jadi posisi yang kita terpotong-potong, maksudnya terbagi-bagi, ya. Dari sini maka kita tahu kemana koordinatnya, arah kemana. Point berhenti mulai di mana, landing point stop di mana, panjangnya yang horizontal berapa panjang, ini maka diberitakan betul. Kalau enggak miss. Tapi dengan catatan kita harus rumah kita seperti apa dulu, ya. Cadangan kita berada di mana, dan bentuk ketebalan lapisannya seperti apa, perubahannya seperti penyebarannya seperti apa, sehingga kita bisa mengarahnya benar, kemudian poros dari sumbu horizontalnya juga benar, supaya pas posisi di zone-nya. Kalau kita salah, ya kita bisa ngebor pengennya di zone minyak tapi ngebor zone
gas. Atau sebelah malah di zoom ke bawahnya, atau di down dip malah kita zoom air, zoom minyaknya belum ke bawah. Ya, itu. Maka untuk itu maka perlu ada misalnya persiapannya di pusatnya ini. Nah, drop and that enggak bayarkan pada posisi ini. Ada stable tadi, MWD, saya ada pertanyaan. WD, stable, RRS. Nah, upayakan bisa ada locking welding, jadi pasang, karena ada locking welding kita tahu resistisi batu, resistisi dari beda yang di dalam pori-pori itu. Kita berada di air atau di gas atau di minyak, kita baca. Jadi sambil ngebor kita tahu arahnya dan apa isi batuannya itu. Nah, untuk itu gunakan alat yang lentur dan kuat. Nah, untuk mengatasi yang karena udah merosot, banyak beri lubrikasi. Ini kembali ke lumpur, ya, lumpur kita yang produktif, ya, lubrikasi, ya, aditifnya baik. Tapi banyak aditif, jangan sampai bikin macet juga. Maksudnya kita makin kental, makin apa, juga berbaik. Jadi harus dikontrol, kontrol dengan sesuai dengan kondisi di bentuk polanya lubang itu, ya, dan bowl cleaningnya ini pengangkatan cuttingnya harus benar. Jadi lumpur itu juga harus bawa cutting permukaan bowl cleaningnya untuk usaha, ya. Makasih sini siapkan ini. Jadi arah kita harus tahu bahwa kita bikin lubang yang tidur, maka terbentuklah satu tadi pengangkatan cutting baik, lubrikasi halatnya juga baik supaya tidak macet-macet, ya. Gitu. Sekarang build up, ya. Build up kan bervariasi. Nanti kita lihat macam-macam build up-nya, ya. Kita harus mempunyai prediksi problem deformasi apa, kemudian di batuan apa, sehingga build up rate yang kita pilih nanti berapa. Itu nanti akan, kalau bisa nih jangan kurva yang membentuk sudut itu panjang, jangan lama, kemudian juga menentukan yang besar, ya. Panjang dan menentukan panjang horizontalnya juga nanti kita lihat efektif enggak, cukup 100 meter atau perlu 500 meter apa kita lihat, karena berkaitan sama posisi radius bulannya, ya. Dan enggak lagi di pintunya kita alat bisa enggak udah jadi lubang, tapi kalau nggak dipasang alat cuma aja, ya, alatnya kita udah siap enggak. Nah, build up curve-nya kita lihat. Ya, ini informasi mengenai interval, bentuk sudutnya, tebal lapisan juga untuk membentuk limitasi, ya. Kalau tebal lapisannya tebal, ada 20 meter, 50 meter, wah, enggak, kita butuh aja masuk. Tapi lihat lagi, di tebal yang tinggi itu, poros minyaknya mana, darah minyaknya mana, top and bottom minyaknya mana. Gasnya itu ada di atas itu sebagai drive-nya, atau oil di bawah sebagai drive-nya aja. Ya, kecuali kita menjun gas, wah gasnya tebal Pak, ya udah kita bawa di daerah gas, karena memang ini sumur-sumur gas, kita minyak. Tapi jangan sekali-sekali kalau ke gas atau minyak sumur gas apa top cap gas capnya atau minyak airnya kita lubangin masuk nanti deponing dalam minyak itu. Pola pertama single filter. Jadi R-nya 1, R-nya punya 500 meter, R imajiner nih, titik pusat begini, saya memberikan kelumpuhan ini, ya. Nah, kelumpuhan. Maka dari KOP sampai landing point 1 R single, ya. Nah, ini, nah posisinya apa? Kalau KOP ke R, maka posisi pertambahan PBD-nya juga sepanjang R-nya itu sendiri, gitu? Karena 1 R. Jadi KOP menyebut radius, kemudian landing, maka dari KOP ke TBD akhirnya tersumbu horizontaalnya yang tambahannya sepanjang R, sepanjang R ini karena hanya satu radius. Ada tipe yang kedua, seperti istirahat dia, ada sama LB1 semua, tapi seperti istirahat, ada tangensi. Apa dampaknya? Nah, berbeda. Karena ada tangent, maka kalau di dalam itu bilang FP-nya atau vertical depth-nya kan berbeda. Vertical depth-nya berada di bawahnya. Kalau beradanya ketemu minyak, kalau ketemu air, apa? Jadi ini harus hati-hati. Pengaturan menambahkan tangent ini juga mempengaruhi PBD di sumbu horizontaalnya sampai posisi landing point ini. Ya.
maka satu radius. Ya. Dari sini maka kita bisa hitung berdasarkan kalau ini tambah Pythagoras ini, maka tambahnya jadi R tambah Pythagoras ini, maka tambah B-nya ketahuan. Kita tahu prediksi landing point-nya. Okay. Yang ini simple, yang satunya kompleks, ya. Kompleks tension. Jadi kompleks tension beda apa? Bedanya R-nya beda yang kedua. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Ya tadi kalau panjang dan pendeknya mempengaruhi tadi pertambahan tegaknya. Ya, pertambahan tegaknya. Ya. Apa tujuannya? Pertambahan tegaknya tadi. Nah, ini mempengaruhi posisi sumbu horizontalnya, ya kan? Kalau kita makin panjang R-nya kedua, kan makin landai nih. Kalau R-nya sini lebih pendek, ini R ini lebih pendek, R-nya baik, maka lebih dangkal. Tapi kalau dia R-nya lebih panjang dari R pertama, dia lebih landai. Di sinilah adjustnya, ya. Di mana sumbu horizontalnya memang berada di zone produktifnya. Misalkan kita ngebuat sumbu minyak ya di zone minyaknya aja, yang di zone yang lain. Ya. Nah yang keempat itu idealnya kita nggak pakai tension, tapi kita adjust di pertambahan R-nya aja, besar atau kecil. Jadi tadi makin panjang ya berubah, makin pendek ya makin dangkal ini. Jadi tidak menambah tension. Seperti single curve tapi R-nya beda. Ya, ada R1, R2. Dan di samping itu mempengaruhi juga posisi horizontal ini. Ya, posisi horizontal ini. Jadi kalau makin panjang ya makin masuknya di horizontalnya juga makin ujung, makin bertambah. Nah, yang jadi masalah posisi ini sudah ada, udah pada ketebalan minyak sudah ada. Ya, maka nggak efektif. Jadi kalau bisa posisi ini berada di zone minyaknya jadi pas gitu. Ya, karena biasanya di sini di posisi horizontal kita pasang casing sebelumnya, baru kita buka open hole atau berbagai casing atau berbagai inner. Nah, apa pengaruhnya? Nih, panjang berikut kan? Panjang berikut pengaruhnya juga ke casing, jumlah casing yang kita temukan. Maksudnya juga berubah. Landing point-nya berbeda, kedalam tegaknya hidupnya berbeda, kedalam tegak berbeda mempengaruhi apakah dia off target atau pas posisi sumbunya berada di zone minyaknya atau zone gasnya aja, ya. Yang berpengaruh, ya tidak. Jadi pola curve itu berpengaruh, ya. Contoh lagi panjang horizontalnya, karena panjang horizontalnya dibatasi tadi, nanti kita lihat ada batasan lain terhadap radius pengurasannya, kita lihat. Ini sampel supaya ini contoh, ya. Kalau volume permukaan ini, permukaan di landing point ini, kemudian dasar lautnya 800 meter, off-nya di 1300, direct maksudnya 400. Coba rate-nya berapa? Arahnya sumur kemana? Kalau arah sumur di posisi ini, koordinat permukaan, koordinat bawah permukaan ini membatasi arah sumur itu diarahkan, ya. Kemudian nanti build up untuk capai landing point, maka build up rate-nya seperti apa yang pas, gitu. Sehingga kita tahu TDD-nya apa untuk ya sama measurement dari sumur itu sendiri. Kita lihat itu ini jadi delta X ada 300, delta Y 109. Terus dari sini tahu, tangan theta 20 derajat di bawah, maka di atasnya 70. Maka tahu sin. Maka AB ini setara di AB, kalau satu radius saja, AB ini lingkaran tersendiri, ya. AB itu lingkaran sendiri. Itu R itu. AB itu adalah radius dari lingkaran imajiner itu, ya. Nah, dari sini kita hitung rate-nya. Jadi rumus tadi sudah tahu R-nya, maka berapa rate-nya. Nah, ini kita membatasi. Kalau 5,5 derajat per radius, pakai bensap ini ukuran segini, kita sesuaikan. Maka kita pilih, ya, sesuaikan dengan alat tool yang kita katakan pasang. Nah, dari sini
kita busur api ini yang tadi sebagai bagian dari lingkaran tadi, itu kan setengah pi tadi ada tadi yang rumus pertama tadi radius ovatur tadi kan bagian dari busur lingkarannya di lingkaran sendiri. Maka setengah pi per R-nya, setengah pi R, maka dapat 501. Nah, dari sini kita tahu warnanya mana, ya. Nah, tadi karena satuan lingkaran maka kalau satu keliling kan 2 PR, padahal ini seperempat lingkaran, maka 2 bagi 4 setengah PR. R-nya sudah tahu tadi, maka ini tahu. Ya, dengan catatan ini kalau R-nya 1. Nah, untuk ini kalau harus perhatikan juga, kalau biasanya ini dalam 1 meter, yang pada ini rate-nya dalam derajat per 1 speed. Atau kalau enggak, kita gunakan meter semua, tadi kan derajat per 10 meter. Jadi kan beda. 1 feet kan dalam 100 feet kan setara dengan 30 meter. Jadi ada per derajat per 10 meter. Oke, lalu kita tahu arahnya kemana. Tuh kemana? Terus kita ini si level di situ ada KOP, terus ada ngebaru glosor. Nah, busurnya kehitung tadi 501 kan, horizontalnya 400, maka bisa kita hitung TVD-nya berapa, nih, dan horizontalnya berapa, measure depth-nya di sumur itu berapa. Tuh. Jadi TVD-nya karena 1 R, R-nya 319, maka 1619 meter. Ya. Sementara measure depth-nya ada KOP, ada busur, ada horizontal. Maka jumlahkan, hampir 2 kilo ujung sumur. Tapi yang posisi horizontalnya hanya 400. Di sini yang diberkaitan dengan sumber daya alam tadi, tidak sumbernya minyak. Karena pakai open hole atau pakai perforated liner atau perforated casing. Ya, itu. Contoh lain, kalau koordinat permukaan ini, dasarnya 1000, 1 kilo, KOP-nya sini. Arah kemana? Kita lihat. Tuh, ya kan? Kita hitung delta X mana, arah kemana, tuh. Ya, kita tangenti 45 derajat. Nah, maka ini ada posisinya tadi di kuadrat 4. Ini kan tadi kan kuadrat 1, kuadrat 4. AB R-nya 707. Hitung, kalau ini memang dihitung. Nilainya upgrade-nya 2,5 derajat 100 feet. Mau pakai bensin yang kecil aja. Maka waktu dirangkai, kita udah punya gambaran ini. Kita nggak sembarang. Pak, stoknya bensinnya hanya 5 derajat. Bapak belur kita. Ya, jadi sesuaikan. Bila busurnya tahu 1 kilo lebih, ini juga hati-hati dengan satuan. Karena ada 1 meter, ada satuan feet. Nah, terus kalau gitu berapa? Arah tahu. Kalau ini 45, maka berpedomannya tetap ke north ya. North ke kiri, west ke kanan, east. South ke kanan, east ke kiri, west. Jadi tetap berpedoman. Utara selatan. Kompas kita kan utara selatan, ke kiri atau kanan. Ya, sini. Ke sini 45 derajat. Nah, terus kita gambar. Dapat 1000, KOP sini, dapat itu, maka kita tahu, TVD-nya 2002, 2 kilo. Setiap 3 kilo, 3,3. Ada sini. Maka dari itu kita punya. Nah, ini gambar. Nah, ini dikaitkan juga waktu nanti ngitung pola lintasan juga harus kita hitung supaya terbentuk nilai ini. Oke. Nah, maka itu untuk mengatasi ini, pasang meja, pakai lumpur yang bagus. Ya. Lumpurnya jangan abal-abal. Ini caranya pemboran. Jangan Pak adanya kontraktor yang ini apa bunuh diri kita. Jangan. Anda tadi Eropa tadi ada pertanyaan. Eropa itu akan memberikan cutting. Cuttingnya diangkat. Cutting diangkat waktu. Tidak hanya kita ngepor di 1000, cuttingnya 1000 dipermakan. Enggak. Ada alat time, ada delay time dari pangkalan cutting tergantung rate yang kita pakai. Maka hati-hati waktu posisi tegak. Kalau menunggu skat rock itu harus hati-hati di sini. Maka posisikan ya. Khusus di horizontal
Kita kan bikin lubang, bukan banyak-banyak cutting. Jadi kita lubang, maka cutting di sweep, kita harus bersihin. Usahakan bisa mutar riming. Ada yang punya rim, kita bisa masukkan pipa. Kalau pipanya aja macet, apalagi casing kita mau masukkan ya. Nah, ini itu. Nah, di sini kasus ini Mbak tidak masukkan shock and masih ada hitungan lagi khusus nih shock and nih ya, khusus lagi. Ya. Oke. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita kan dengan ngebor miring, ngebor frontal itu ada menggantikan sumur tegak tadi, sumur miring. Maka kita ngebor frontal. Maka ujungnya kita pengen produksi lebih banyak. Kan tadi tujuan dapat produksi lebih banyak. Apa iya? Nah, kita lihat. Nih, ujung-ujungnya kan di sini. Kita ngebor di zona 7 ini. Ya. Ini zona 7 bawah reservoirnya aja. Nah, ini itu. Oke. Terus. Nah, ini badan sini. Nih, di dalam kelapa ini ada airnya. Kenapa ada airnya? Ini berkaitan nih, kan? Ada pori-pori ke permukaan sampai ke atas. Ya, perlu ada rot, adanya akar, maka terbentuknya ada daun, ada batang, ada di buah, ada di dalam buah. Nah, kelapa itu diciptakan Allah, nggak ada airnya, tapi ada saudara kelapa kopior kan. Ya, terbentuk juga kopior, maka ini terbentuk airnya. Yang penting tunjukkan bahwa ini ada dikaitkan dengan ngebor tuh di bawah, keluar, masuk dengan melalui pori-pori sampai permukaan. Nah, untuk ngitung laju produksi, ini rumusnya ini, tuh, mampu nggak? Ini ada permeabilitas, ada tebal. Hati-hati dengan tebal. Tebal ini ada tadi di lapisan batuan pasir atau limestone atau gerakan camping itu terisi gas, juga terisi minyak, terisi air. Nggak ada terisi minyak semua gitu. Ya, ada karena ada drive mekanisme di situ, terperangkap di situ. Kemudian ada selisih tekanan PE per PWF. Maka dari sini pembilangnya ini mempunyai nilai positif terhadap Q. Nah, yang bawah penyebutnya itu nilai negatif dari kalau ini gede semua, pembagi gede, yakinnya turun. Ya, nah, ini ada radius pengurasan, radius lubang sumur, lebar. Ada skin faktornya, faktor di sekitar lebar itu. Ya, ini banyak ada ini dengan satuan, maka di sini satuannya kan tokong baru atau baru per hari. Ini. Kalau dimasukkan ini Mbak kasih sampel. Ini lebih seru kalau ngitung di classroom, ya. Ini Mbak kasih sampel. Contoh ini kan rumus ini. Ya, masukkan rumus tadi. Maka dapat Q-nya, bisa kita hitung. Q-nya dapat 600 barel per detik. Ya. Nah, ini kalau Mbak Jas ini pengaruh dari skin. Habis di asam tuh skinnya negatif, skinnya lebih kecil. Maka kita adjust contohnya, skinnya negatif, skinnya khusus 1 aja, 10 jadi 1. Apa dampaknya ke Q? Dampaknya ke Q itu hampir 2 kali. Jadi benar-benar skin faktor ini sangat mempengaruhi besar perubahannya Q. Jadi hati-hati kalau ngebor buru-buru, sumurnya rusak, damage, skinnya posisi yang tinggi, Q-nya kecil. Nah, jadi kalau waktu ngebor damage-nya bagus, tidak ada kerusakan, maka Q-nya besar. Nah, jadi kita nggak sia-sia bikin lubang. Jadi ini pengaruhnya dari perusahaan wellbore di sekitar sumur karena kita terburu-buru atau mau ngebor secepat mungkin. Hati-hati, lubang tidak terbentuk, Q-nya tak ngalir. Ya, gitu. Nah, itu statistiknya. Sampai permukaan enggak? Tadi itu. Ini dilihat lagi kalau kondisi itu, karena ada itu gas itu kan punya ingin turun ke bawah, maka ada itu turun ke bawah, maka hitung PSI. Maka berapa? Nah, selama flow juga ada friksi. Jadi ada friksi cuping. Maka dua friksi ini, dua kaki ini harus mampu dilawan oleh flowing, ya, PWF ini, kalau ada PWF-nya lebih besar, maka di bracket ada, PWF ada, maka kalau dialirkan ke block station, alir kawan itu. Tapi suatu saat ini tidak akan pakai permukaan, tidak sampai permukaan karena friksinya ada besar, ya, friksi besar atau minyaknya berat, ya, tak balik permukaan, ya. Ini Mbak Jas dengan perubahan sudut aja, ya. Kau pilih 500 sudut. Gimana nih perubahannya, Mbak? Ya, kita rubah lagi. Ini contohnya.
sudut, ada sudut cosinus 25 ini gede. Ini pengaruh dari Pythagoras saja, pengaruh Pythagoras. Padahal ada sudut dari busur tadi, ya, ambil saja. Jika ada pengaruh apa enggak? Pengaruh ada kalau tekanan itu beda, ya. Ini yang pengaruhnya. Karena beda kemiringan, beda hidrostatis, maka juga kebebasannya juga beda. Hanya lubang kita yang karena cupingnya panjang, ya pengaruhnya ke sini, ya tetap panjang nih. Hanya hati-hati di sini satuan meter ke feet, PSI atau bar ke PSI. Nah, sumur frontal. Ini contohnya. Nah, ujung ya setelah jadi perforated nih kan. Jadi nggak perlu semen lagi. Jadi setelah jadi malah open hole ini pasang ini. Ini open hole. Semen, tapi dilewatin oleh screen. Apalagi kalau ini ada banyak pasir, pasirnya lembut Pak, ya kacang sini supaya pasir nggak terproduksi. Ya. Jangan sekali-sekali banyak produksi pasir karena makin berowong dia. Ya kalau makin berowong, zon gasnya terkikis, gasnya halo keluar nuwun maksudnya, atau airnya masuk jika keluar nuwun water kuning atau gas kuning ya. Jadi ini ya ada. Kita udah persis di daerah udah minyak, tapi kalau tergerus ada bisa lubang, akhirnya kontak ya. Kontak karena nggak ada pintu, ini nggak ada pintu. Oh sebentar kasih kamu situ aja nggak ada pintunya ya, kawan tuh masuk aja. Oke. Nih, ini lateral contohnya kalau lateral mau belok kanan belok kiri ya. Ini jadi yang diarahkan, yang penting diarahkan kemana reservoir itu terperangkap. Nah, laju produksi tadi yang horizontal gimana? Gambarnya ini ya, lubangnya ini bisa lubangnya 8,5 nah ini yang RB kaitannya H tebal, yang panjang horizontal kaitannya radius pengurasan. Ini ya, ini dari Mbah Yosi yang bikin paduman ini. Dari sini kita bisa memprediksi berapa sih minyak yang keluar, grade-nya berapa sih, 1 liter atau 1.000 barel, ya berapa. Nah, kemudian, nah ini ditekan rumus apa? Itu tetap ada produksi indeks dengan drum pressure. Karena perbedaan tekanan ini bisa menghadirkan memindahkan minyak ke permukaan atau memindahkan satu tempat pada kejadian tertentu. Nah, PI-nya apa? Wow, nih itu ya tetap ada pembilang, ada unsur variabilitas, ada panjangnya horizontal. Ya, tadi yang kita tadi rumus pada sumur tegak, ini sumur horizontal tuh banyak. Kan? Tetap persis sama. Di sini ada pengaruh RW, hanya dikembangkan, ada skill faktor. Yang bahaya nih kan, tuh. Kita memang pas ketemu zona porosa di O ini. Tapi kan nanti growong, kasnya keluar nuwun, halo, atau airnya keluar nuwun. Nah kalau diproduksikan, ya keluar sini, airnya Pak, nambah Pak, keluarkan air, atau gas oilasinya nambah, ya. Jadi nggak maunya kita mau dapat minyak aja, jadi itu harus waspadai. Oke, nah, kita kasih sampel contohnya. Nah kasih contoh sama, ini rumusnya, tuh. Nah, satuannya harus hati-hati, ya, harus hati-hati semuanya, ya, harus hati-hati ini. Nah, kalau kita masukkan dengan contoh ini, Mbak kasih gambaran. Makin panjang, tidak selalu Q-nya naik, karena baru ada rumus akar negatif sini, L per RE-nya ini harus tetap positif. Kalau L-nya lebih panjang pada RE, maka negatif. Akar negatif bingung, matematik akar negatif berapa, bingung, maka bukannya produksi tidak ada, tapi berapa nggak terukur, bingung berapa nggak akuratif, ya. Ini Mbak kasih simulasi bahwa oh Pak kita maunya panjang-panjang horizontalnya, iya tapi kamu nggak terukur berapa Q yang terguna, bingung, nanti nyata di lapangan aja produksinya sekian terbaca di lapangan, bukannya diem, ya. Hanya satu makin panjang juga dibatasi tadi penyebaran pasirnya, penyebaran KB-nya memang sampai situ, ya. Jadi kalau enggak malah ujungnya kalau ketemu coal, ketemu camping yang lain ya sama aja bohong, bukan lubang pajak, ya. Nih Mbak kasih perbedaan antara pengembor yang tegak sama yang horizontal. Nih, nah di sini Mbak bedakan, di sini ada horizontal lengnya nih,
225. Yang sama semua sama, ya 225. Ya. Ada tadi sekitar 10. Ya. Berapa? Ya, kita lihat. Rumusnya ini masuk pembilangan sama, terus penyebutnya tadi ada di dalam kalkulasi ini. Maka kita kalau offline lebih banyak latihan, lebih seru. Ya. Ini kita maka pembaginya berapa, berapa PI, berapa, maka kita ada PI kali program pressure berapa. Oke, muncullah angka 8.000, padahal tadi yang tegaannya 600 kan, nggak ada contohnya 600 doang, ini sudah sampai 8.000 barel tuh. Kalau ketemu sun minyak semua, tidak. Kalau ujungnya ketemu gamping lagi, ketemu coal lagi, ketemu shale lagi, ya cuma karena radius atau reservoir kita berupa lenses, jadi nembusnya tidak seperti menembus balok atau menembus bed tempat tidur, ya. Kita kerapyak itu nemu minyak semua, ya. Nggak. Kalau ujungnya menipis atau malah ujungnya tidak ada, nah itu dari dulu harus teliti. Ya, tambah masih posisi 1 ini kalau satu masukkan posisi 2 kan dengan beda S-nya aja itu berapa? Kita lihat tuh dari 8.000 dari 12.000 ada beda S itu, ya. Oke, mengalir nggak? Kita hitung seperti tadi, mengalir nggak? Pak, masukkan kehilangan tekanan, terus masih mengalir. Tanda mengalir apa? Kalau kita pasang di permukaan, di manometer, di wellhead, yes, masih ada 243. Nah, 243 ini masih sampai ngalir ke blok session enggak? Pak, 5 kilo sumurnya dari blok session. Ya, hilang di dalam. Ya, seperti itu. Jadi, fasilitas produksi harus dipasang juga. Sampai enggak? Ini kan gitu. Sampai enggak ini melawan friksi selama di flow line atau di saluran dari sumur ke blok session. Ya, itu. Ini gambaran nih, ya, skinnya, ya, bayangin tadi, sumur muda miring tadi 10-10, tuh 600, ini 8.000, tuh. Yang miring ini yang satu aja hanya 1.200, ini 12.000, apa enggak langsung kembali modal, ya, punya sumur, ya kan. Jadi selama tepat menempatkan sumur horizontal, yes, balik kita ngebor, kalau bisa ngebor pagi sore produksi kalau bisa, ya gitu. Tapi harus ada time frame-nya, ya. Ini contoh, ya, dari contoh yang tadi. Nah, Mbak kasih ini contoh, ini lebih dari 4.000. Ini contoh yang lain. Ini contoh lagi. Ini contoh yang nggak ngalir, Pak Tumbuk, ya. Ini produksi banyak nih, sampai 2.000 barel nih. Tapi Mbak, sumur yang 2.000 barel itu kan 2 darsi, diganti sama 200 milidarsi. Ya, kembali ke data. Data benar nggak Pak K-nya nih? Ya, K-nya benar nggak? Ini Mbak kasihkan dari 200 hanya 13. Yang ada ini Pak yang benar bukan 2.000. 2.000 itu kan 2 darsi. Ini 200. Jadi bedanya jauh kan tuh. Nah, jadi kembali ke data. Ngalir nggak? Ini contoh, kalau sumpu tadi, negatif Pak, no flow. Ya, dan contoh no flow. Jadi bisa hitung. Ada produksi tapi nggak ngalir. Akhirnya pasang pompa nggak ngalir. Ya, itu. Nah, ini contoh misalnya 5 meter. Mbak kasih sampel. 5 meter, hanya 5 meter aja. Jadi banyak contoh. Tuh, 8.000. Jadi kembali ke data yang kita masukkan. Nah, akhirnya apa? Ya mempengaruhi hasil produksinya. Nah, jadi kalau data masukannya nggak benar, ya produksinya beda-beda. Itu. Oke. Nambah bikin, ini sempat bikin format Excel nih. Ini soalnya menghitung dengan data di sini sebagai entry point. Nah, ya, ada pembilang, ada kalkulasi, ada pembagi. Maka kita baca, ini flow atau flow, ini laju produksi berapa bisa nih Mbak pakai Excel. Hanya Mbak mau hitung tadi yang pakai sudut tadi sempat sin 90 itu kan tegak 1, sin 0. Tapi di Excel sin error, saya nggak pas, makanya ini Mbak hitung. Tadi kalau enggak, kalau bisa Mbak hitung juga, ya, karena
rumus di Excelnya, rumus di laptopnya kok nggak nyambung gitu, nggak ketemu. Maka Excelnya. Ini contoh negatif, ini contoh flow. Ya, ini contoh. Nah, Mbak kasih gambaran nyata di lapangan. Nih musim 28. Sumurnya aja udah 8. Ini pimpinan lapangan di awal. Dari 1 sampai 27 itu air melulu, gas naik melulu, ya gas konek melulu. Nah, maka ini tantang. Mbak datang waktu ini di daerah publik, Mbak tantang. Pak Wid bisa nggak ngebor di zona minyaknya aja, karena zona minyaknya hanya 1 meter. Oh iya, kita ngebor yang di bawah 1 meter, jadi ngebor yang 20 cm. Ya, porosnya 20 cm. Kita tunjukkan ini di musim 28. Ya, contoh nyata di lapangan. Ya, kita lihat. Ya, provinsi umumnya nih. KOP-nya di 509 ya KOP. Nah, tapi Mbah nggak ingin salah. Nggak ingin salah. Jadi di sini tebal batu raja itu limestone 4 meter, tapi zon minyaknya semeter di kedalaman 8 tegak 8 ya. Nah, tapi Mbak nggak ingin salah menembus, maka Mbak lakukan pilot hole menembus di tebalnya lapisan itu di batu raja itu, sehingga tahu top di mana, bottom di mana, zon minyaknya mana. Nah, baru kita bor di zon minyaknya. Jadi jika kita presisi, ini landing point sampai 90 derajat ini. Kita lihat apa dampaknya. Nih tuh belajar ya, arahnya ke tenggara, south east 40 east ya, tenggara. Tapi lihat nih, ini ada pilot hole nih ya, ada lubang panduan mana, kira-kira ketemu di top bottom mana. Jadi ini udah oke ya, udah bersih, semen lagi baru arahkan ya, baru kita benar-benar masuk target. Tapi kalau wah Pak, ajar aja belum bisa. Jadi naik di posisi gas atau posisinya air. Kalau udah dilubangin, mundur lagi susah. Lebih baik kita angkat dulu, sapa dulu, di mana dia posisinya. Oke, kita tembak langsung pada zona itu. Untuk zona yang tipis, zonanya hanya semeter itu hanya 100 cm. Nah, kita lubangnya hanya 6 inci itu 20 cm. Jadi kiri kanan 40 tipis itu. Tapi isi minyak semua. Ya, ini contohnya ke barat tenggara, south east, south 40 east ya contohnya. Kita lihat datanya tuh, lihat tuh. Bor, build up, pilot, landing, horizontal. Tuh. Pada posisi horizontal nggak buru-buru Pak. 7 meter per day. Ya. Nggak buru. Berat jenis juga kita turun. Kita dari sini jangan loss, yang aman-aman aja. Ya, dulu. Low-nya juga nggak tinggi-tinggi. Ya. Ya. Habis ini Pak motor RPM-nya. Ya. Tapi ada tekanan tinggi karena banyak alatnya kita pasang. Tuh, friksi itu banyak. Dan ini pakai poliuretan. Nah, kita sweep, ya. Ngebor 400 meter tuh, ngebor pakainya 1 stand 30 meter, sweep. Ngebor 2 stand, sweep. Sampai kita bikin lubang. Lama, kan lebih lama dari yang itu. Ya. Ya. Kemudian inilah, apa dampaknya dari kita sabar untuk membuat lubang. Nih, yang tegak, gitu. Kedalaman TP-nya 940 ya. Ini cepat nih, 18 hari selesai. Urupnya ya, harganya juga murah, hanya 1 juta waktu itu. Ini data tahun sebelum masih zamannya Pak Soeharto 1998 Tapi lihat nih, kadar air 50%, air melulu ini ngebor air atau ngebor minyak ya. Perusinatnya ya akhirnya kecil, 32 meter kubik. Terus enggak, ngebor miring 20 derajat. Ya, ke dalam dekatnya 960 juga. Cepat juga ngebornya. Lihat, biayanya ya beda-beda jauh ya, antara 1,1 juta miliar ini ya 200 juta ya. Kemudian ini tuh airnya masih ada 40%, Rusia kecil juga ya. Ini lagi yang tadi keunggulan hidup 28 horizontal, depthnya lebih panjang karena pada posisi horizontal ada, waktunya lebih lama, ada lambat juga, duitnya juga banyak nih tuh, banyaknya mungkin 2-3 kali, tapi terusnya tuh kadar airnya rendah. Ini kenapa bisa? Karena ada airnya tidak ada. Tapi lah efeknya sampai 4-5 kali. Nah, diproduksi naik. Kadar airnya juga rendah. Nah, sehingga long life untuk diproduksikan itu. Ya, di sini menunjukkan bahwa
keberhasilan itu. Tapi waktu ngebor frontal, hati-hati tadi. Cutting angkat, lubang bersisi, gitu, posisi ujungnya. Jangan buru-buru pada poros yang tidak, maksudnya masih ragu, masih abu-abu. Jadi kalau ragu, bor apa vertikal apa posisinya bikin pilot aja, tegak aja, diterabas mana top, mana bottom, oke arahkan. Jadi supaya kita tidak putar. Nih contohnya nih. Ini kalau kita buta, ini kan, rencananya berada di 1621. 1621 kalau kita nurutin ini ke tempat air, itu beda 60 meter. Padahal ketemunya di 554. Ini ketemu porosnya di minyak. Coba kalau kita ajar aja nggak pakai pilot, oh, udah ketemu air. Apa kita ngebor udah jutaan dolar, ketemu air. Nah, itu juga nih, ya, nggak banyak beda. Jadi kita harus presisi. Oke, itu dengan ini kita bisa lanjutkan. Tapi untuk nunggu alatnya tuh banyak tuh. Kalau ngebornya sesuai dengan misalnya ngebornya nunggu alat, tunggu top drive, gitu. Padahal kita nggak ingin kehilangan, tunggu alatnya hampir sebulan tuh. Nah, kemudian ini juga ada power dari top drive atau tujuannya, ya juga harus ada. Tapi pelaksanaan pemborannya sesuai dengan rencana. Kita banyak tunggu di alat. Maka dari awal, ini sebagai lesson learned. Dari kalau kita rencanakan, tool harus on-site. Jangan tool Pak ada di pabrik, ada di toko. Jangan. Ya, on-site. Ya. Dan berisi dapat tadi. Nah, untuk itu Mbak pengen pasang alat tuh. Rignya harus bikin 10.000 horsepower, 500 ton, parkonya ya, pompanya 1.000 horsepower. Ini anak Olotuma, Mbak minta kalau nggak ada, nggak usah berontak. Ya, jadi artinya alat kita nggak siap. Alat nggak siap aja tadi yang top driving kan nunggu nih, alat top driving nunggu. Ya, jadi harus kita sebagai lesson learning. Waktu kemudian Mbak bikin paper nih, masukkan ke bulletin. Ya, jadi gambarnya itu pakai ya. Nah, dari situ apa yang sering penting? Full cleaning, pipa kejepit, passing running bisa terlambat nih karena apalagi pertahanan ya. Casing yang dari mana? Kalau kita nggak bersih, casing nggak sampai ente deh. Kalau nggak itu kita cabut lagi. Akhirnya apa? Ya gagal kawan itu casingnya. Ya, nggak ingin seperti itu. Oke, cegahnya lagi tadi ini stabil 6 derajat per 100 sertifikat rimming pasang jar, ada spiral tadi ada pertanyaan ada pasang, ada jar ini berfungsi kalau nggak terjepit, kalau dia terjepit ya nggak berfungsi, maka jar ini harus tidak terjepit sehingga dia tetap bisa berputar dan bisa memberikan mengatasi pipa kejepit ya. Nah, ujungnya apa? Duit ekonomi. Berapa bornya berapa? Berapa yang diproduksikan? Berapa yang apa diproduksikan? Ya kan? Ada bor, ada biaya produksi kan pasti masuk ke production tadi, ya. Sehingga kita tahu hitung ekonominya. Jadi bisa tahu, yes, ini ngebor frontal nilai punya ekonomi. Contoh tadi contoh positif, ya. Kalau nggak siap kita bisa miss juga ngebor frontalnya. Oke. Kira-kira ya. Dan sebagai penutup nanti penutup pesan dipakai 24 tahun bisa cari duit. Ini ngecek di bidang tarik ngecek di bidang nih pada akan
Dah. Pak, pengen kan? Ya, next webinar.